Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 586, 200 emas. Stephen Lin meneriakkan harga yang mengejutkan, dan banyak orang yang hadir berseru. 201 emas. Dengan senyum di sudut mulut pemuda itu, dia masih menambahkan 1 emas tanpa tergesa-gesa. Dari sudut pandangnya, Stephen Lin jelas membutuhkan kumpulan Muxiglosia ini dengan sangat mendesak. Jika ini masalahnya, biarkan dia menghabiskan lebih banyak uang, itu juga sangat menarik. 300 emas. Stephen Lin langsung menambahkan 100 emas lagi. Melihat Stephen Lin menaikkan harga dengan tergesa-gesa, pemuda itu tahu bahwa Stephen Lin bertekad untuk mendapatkan benda ini, jadi dia meneriakkan harga 301 emas, dan kemudian menatap Stephen Lin dengan provokatif. 400 emas. Stephen Lin dengan santai menambahkan 100 emas lagi. 401 emas. Teriak pemuda itu di belakangnya. 500 emas. Stephen Lin berteriak. 501 emas. Pemuda itu berteriak lagi. 2000 emas, teriak Stephen Lin. 2001 emas. Pemuda itu bahkan tidak mendengar apa yang diteriakkan Stephen Lin, jadi dia hanya menambahkan 1 emas. Kali ini harganya diteriakkan, dan kebisingan di tempat kejadian tiba-tiba menjadi lebih keras. 2001 emas untuk membeli lebih dari 1 jamur emas, ini gila. 2001 emas yang diubah menjadi RMB adalah 2 miliar. Ketika pemuda itu meneriakkan harga, dia langsung bereaksi, dan ekspresi di seluruh wajahnya berubah. Tunggu sebentar, panggil pemuda itu segera. Tuan ini menawar 2010 emas, 2001 emas, apakah ada kenaikan harga lagi? Juru lelang tampaknya tidak mendengar teriakan pemuda itu, dan berteriak dengan penuh semangat. Orang-orang di tempat kejadian menjadi gila. 1 potong Muxinia Chordata terjual 2000 emas. Harga ini termasuk 10 besar dalam lelang historis HSBC. Apakah Muyu kau sangat berharga? Beberapa orang rela menghabiskan 2 miliar untuk membeli Muxinia Chordata. Wajah pemuda itu menjadi sangat jelek, dia dengan cepat berbalik untuk melihat Stephen Lin, hanya untuk menemukan bahwa Stephen Lin sedang tersenyum padanya. 2001 emas untuk pertama kalinya. Juru lelang memulai hitungan mundur. 2001 emas untuk kedua kalinya, juru lelang terus berteriak. Tidak ada yang mengajukan tawaran lebih lanjut, dan Stephen Lin duduk di kursinya, tidak bergerak. Saya menyebut harga yang salah. Pria muda itu akhirnya tidak bisa menahannya dan berteriak kepada juru lelang di atas panggung. Menyebut harga yang salah. Tuan ini, kami akan menjatuhkan sanksi serius kepada siapapun yang mengganggu pesanan lelang kami. Apakah Anda yakin, Anda menyebut harga yang salah? Tuan rumah menatap pemuda itu dan bertanya. Merasakan niat membunuh dalam kata-kata tuan rumah, pemuda itu akhirnya menutup mulutnya. Dia tidak berani memprovokasi HSBC, karena itu tidak akan pernah berakhir dengan baik. Tidak peduli seberapa kaya Anda tetaplah adik Anda di depan HSBC. Bagaimanapun, ada banyak negara di belakang. Namun, ketika dia berpikir untuk menghabiskan 2000 emas untuk membeli Muxinia Chordata, hati pemuda itu masih terasa seperti dilindas oleh penggiling jalan. 2000 emas. Bahkan dengan sumber daya keuangannya, dia tidak tahan. Dan yang paling penting adalah kali ini dia datang ke sini dengan tugas memotret mata hantu para hantu. Jika dia menghabiskan 2000 emas kali ini, maka beli mata hantu-hantu belum tentu cukup uang. Wajah pemuda itu sangat jelek. Dia menatap Stephen Lin dengan sengit. Jika dia benar-benar tidak punya cukup uang untuk membeli mata hantu neter, dia pasti akan menemukan Stephen Lin dan mengajari pria yang berani bermain dengannya. Stephen Lin duduk di kursi dan berkata sambil tersenyum, seseorang tidak sabar untuk menjadi target bagi kita tidak bisa tidak memberi orang kesempatan.
Kurasa dia tega menangis sekarang, anak muda, sangat marah, karena biayanya 2.000 emas untuk pertempuran roh, jika orang tua tahu, mereka pasti harus menamparnya. Kata Maho. Dari sudut pandang ini, sepertinya anak manja dari keluarga kaya. Orang tuanya belum tentu mau bertarung. Jika mereka mau bertarung, mereka tidak akan seperti ini, kata Stephen Lin. Masuk akal kalau begitu, tunggu sebentar, apakah kita langsung menangkapnya, atau menunggu orang dari organisasi buah yang melakukannya? Tanya Maho. Belalang menangkap jangkrik, Oriole ada di belakang, dan kamu dapat mengikuti mereka ketika saatnya tiba. Organisasi buah mungkin disembunyikan di antara orang-orang ini, dan mereka tidak akan membiarkan orang itu mengambil Kordata Muxtuainia pergi, kata Stephen Lin. Mungkinkah orang itu dari organisasi buah? Bai He tiba-tiba bertanya. Tidak, jika itu dari organisasi buah, dia tidak akan terlalu terkenal di aula misi sehingga dia akan bertentangan denganku, kata Stephen Lin. Ketika orang-orang di sekitar mendengar penjelasan Stephen Lin, mereka semua mengangguk, berpikir bahwa apa yang dikatakan Stephen Lin masuk akal. Lelang Muxtuainia Kordata untuk 2.000 emas mendorong suasana lelang ke klimaks. Tuan muda, saya ingin Anda tetap rendah hati. Anda menghabiskan begitu banyak uang untuk Muxtuainia Kordata, dan Anda pasti akan membuat banyak orang merindukan Anda. Kata seorang pria kuat di sebelah pemuda itu dengan suara rendah. Apakah saya tidak cukup rendah hati? Semua penjaga peringkat B dipekerjakan, atau peringkat S akan dipekerjakan sejak lama. Pria muda itu berkata dengan tidak puas. Pria kuat itu menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sialan, orang itu, aku harus membuatnya terlihat baik, dan dia berani menghancurkan perbuatan baikku. Kata pemuda itu dengan marah. Lihat ke belakang dan cari waktu untukku membantumu membunuh mereka semua, tuan muda. Misimu adalah menjatuhkan mata hantu itu, tapi jangan membuat kesalahan lagi. Kata pria kuat itu. Aku tahu, aku tahu. Pria muda itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Pelelangan berlanjut, dan tidak butuh waktu lama sebelum giliran rumput 7 dewa. Qishenqiao adalah sejenis obat herbal Cina dengan fungsi perawatan kesehatan. Stephen Lin menembak 180 emas, dan langsung menambahkannya ke 200 emas. Ini secara langsung membuat takut para pesaing lainnya. Semua orang masih ingat adegan di mana Stephen Lin meneriakkan 2.000 emas sebelumnya. Tidak ada yang berani melawan Stephen Lin, dan orang-orang di dalam kotak juga sedikit tertarik pada Qishenqiao. Tidak ada, jadi tidak ada yang bertanya untuk harga. Pria muda itu memandang Stephen Lin dan menemukan bahwa Stephen Lin sedang menatapnya dengan ekspresi provokatif. Tuan, berhenti berteriak, kita harus menabung untuk membeli mata hantu. Pria kuat di samping pemuda itu berkata dengan cepat. Sialan, aku tidak tahan dengan nafas ini. Pria muda itu tiba-tiba berdiri dan menunjuk Stephen Lin dan berteriak, aku memberikan 500 emas. Jika kamu seorang pria, bertarunglah denganku, siapapun yang tidak mampu. Itu adalah seekor anjing. Orang dapat membayangkan bahwa pemuda ini akan berdiri secara terbuka untuk menantang Stephen Lin, dan banyak orang di tempat kejadian tercengang. Namun, juru lelang tidak akan terkejut, dia berteriak dengan gembira, Tuan kami menawar 500 emas, dan ini adalah dewa, apakah Tuan kami akan bertarung? Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak meneriakkan apapun. Pemuda itu tercengang, ketika Stephen Lin membeli jamur sebelumnya, tidak termasuk 2.000 emas, dia juga meminta 500 emas, yang cukup untuk membuktikan bahwa Stephen Lin mampu menghabiskan 500 emas, jadi pemuda itu berteriak. Dengan harga 500 emas seperti itu, tujuannya adalah untuk membuat Stephen Lin menambahkan satu lagi, dan kemudian dia tidak akan menaikkan harganya. Ini dapat membuat Stephen Lin beberapa ratus emas lagi, dan dia merasa lebih baik di hatinya. Tidak pernah terpikirkan bahwa Stephen Lin tidak akan lebih mahal. Ini hanya 500 emas, dia tidak akan menaikkan harganya.
Pria muda itu mengepalkan tinjunya dan menatap Stephen Lin dan berteriak, apakah kamu masih laki-laki? Stephen Lin tersenyum dan mengangkat bahu, tetapi tidak berbicara. 500 emas untuk pertama kalinya. 500 emas untuk kedua kalinya. 500 emas untuk ketiga kalinya. Selamat kepada Tuan kita karena memenangkan rumput 7 dewa dengan harga 500 emas. Teriak si juru lelang dengan lantang. Kata-kata juru lelang memotong hati pemuda itu seperti pisau. Dia tidak menyangka bahwa dia akan ditipu oleh Stephen Lin lagi, menghabiskan 500 emas untuk membeli sesuatu yang sama sekali tidak berguna baginya. Kali ini dia menghabiskan 2.500 emas, yaitu 2,5 miliar. Tuan, duduk. Pria kuat di sebelahnya menarik pemuda itu. Pemuda itu duduk. Ada raungan tawa di sekitar, dan banyak orang menertawakan pemuda itu, karena semua orang bisa melihat bahwa pemuda ini diperankan oleh Stephen Lin. Berjanjilah padaku, setelah pelelangan selesai, kamu harus membunuh orang di depanku itu. Aku akan membuatnya menyesal datang ke sini, kata pemuda itu dengan wajah gelap. Mengerti, pria kuat itu mengangguk. Di sisi lain, Stephen Lin memandang Maho sambil tersenyum dan berkata, lagi pula, kamu harus menggunakannya, kamu dapat menghemat uang. Ini sangat keren. Saya telah menghemat banyak uang kali ini. Jika saya memiliki kesempatan, saya benar-benar harus berterima kasih kepada si idiot itu, kata Stephen Lin. Dia mungkin ingin membunuhmu sekarang, kata Bai He. Akan lebih baik jika itu masalahnya. Stephen Lin tersenyum dan berkata, aku akan menemukannya dengan cara ini. Namun, dari awal hingga akhir, orang-orang yang duduk di ruang pribadi belum menembak, tampaknya tujuan setiap orang sangat jelas. Stephen Lin dan yang lainnya awalnya berencana untuk pergi setelah mereka membeli Mutu Tukau dan Qishen Chao, tetapi sekarang Mutu Tuiksa dan Qishen Chao telah dibawa pergi oleh orang-orang muda. Jadi saya tinggal di toko dan menunggu dengan sabar. Akhirnya, pelelangan mencapai klimaks. Sebuah kotak ditutupi dengan kain merah ditempatkan di atas troli dan didorong ke tengah panggung. Semua orang dengan hati-hati meletakkan kotak itu di stan pajangan. Satu demi satu cahaya jatuh di kotak itu. Lot berikutnya adalah puncak dari lelang kami hari ini, dan itu juga merupakan hal paling berharga yang dilelang oleh perusahaan HSBC kami dalam beberapa tahun terakhir. Saya pikir banyak orang sudah tahu apa itu, tapi di sini saya masih ingin perkenalan yang serius. Benda ini berasal dari Nethergos, 10 makhluk kuat di medan perang ekstrateritorial kita. Ini adalah mata Nethergos, Nethergos Eye. Teriak pembawa acara dengan penuh semangat. Dengan teriakan tuan rumah, staf mengangkat kain merah di kotak. Di dalam kotak, 2 mata abu-abu tergantung di tengah kotak. Begitu kedua mata ini muncul, ada ledakan suara di tempat kejadian. Bab 587. Mata hantu, semua orang tahu bahwa hantu-hantu sangat cepat dan sulit dipahami. Penglihatannya dikatakan dapat melihat ribuan mil jauhnya. Meskipun ini berlebihan, penglihatannya jelas lebih baik daripada kita manusia. Banyak neuron visual dari sepasang mata ini dapat terintegrasi sempurna dengan tubuh manusia. Selama Anda mengganti sepasang mata ini, Anda dapat memiliki penglihatan hantu, yang jelas merupakan kemampuan khusus. Kata pembawa acara dengan keras. Kata-kata pembawa acara membuat suasana adegan menjadi sangat panas. Banyak orang membayangkan bahwa suatu hari mereka akan dapat memperoleh kemampuan khusus. Sebelum munculnya medan perang ekstrateritorial, fantasi semacam ini hanya bisa menjadi fantasi selamanya. Setelah munculnya medan perang ekstrateritorial, orang-orang menemukan bahwa fantasi itu tiba-tiba menjadi mungkin, tetapi kemungkinan ini sangat tipis, bahkan lebih rendah dari kemungkinan lotere. CUHK, dan sekarang, kesempatan untuk mewujudkan fantasi Anda ada di depan Anda. Semua orang sangat penasaran siapa yang akan menjadi orang berkemampuan khusus berikutnya. Namun, kata-kata Tuan rumah belum berakhir setelah berjalan bolak-balik di atas panggung. Dia berkata,
apakah kamu tidak dapat menahan kegelisahan di hatimu dan sangat ingin membawa Nether Ghost Eyes kembali? Ya, banyak orang berteriak. Begitukah? Tuan rumah mengulurkan akhir, lalu melihat sekeliling kerumunan dan berkata, tapi, apakah Anda benar-benar tahu mata hantu-hantu? Mendengar ini, banyak orang tampak bingung, dan mereka adalah sedikit bingung. Jelas, apa tujuan tuan rumah menanyakan ini? Selanjutnya, saya ingin memberitahu Anda berita yang lebih mengejutkan, tolong persiapkan semuanya, kata pembawa acara. Semua orang memandang tuan rumah dengan curiga. Bahkan Stephen Lin memandang tuan rumah dengan rasa ingin tahu. Kami menemukan tim ilmiah paling profesional untuk melakukan berbagai tes pada Nether Ghost Eyes. Baru saja pagi ini, kami mendapat berita mengejutkan, yaitu, Nether Ghost Eyes dapat ditangkap sampai batas tertentu. Sinar inframerah, artinya, Nether Ghost Eyes memiliki kemampuan penglihatan malam yang sangat kuat, serta kemampuan perspektif tingkat tertentu. Semuanya, ini adalah kemampuan khusus yang nyata. Dibandingkan dengan ini, itu dapat dihitung dengan melihat ribuan mil. Apa yang terjadi? Tuan rumah teriak penuh semangat. Penglihatan malam, perspektif. Ketika dua kata ini diucapkan oleh pembawa acara, adegan itu meledak. Tidak ada yang mengira bahwa Nether Ghost Eyes akan memiliki kemampuan yang begitu kuat, belum lagi fungsi penglihatan malam. Hanya kemampuan untuk melihat tembus saja sudah cukup untuk membuat para idiot di seluruh dunia menjadi gila. Dengan kemampuan seperti itu, dia akan mengikuti bintang wanita setiap hari. Bukankah keren untuk mati? Bintang wanita tidak akan memiliki rahasia di mata Anda, dan Anda dapat sepenuhnya menghargai tubuh mereka. Adapun kemampuan penglihatan malam, itu juga sangat kuat. Pada malam hari, ketika semua orang tidak bisa melihatnya, hanya Anda yang bisa melihatnya, maka Anda memiliki keuntungan besar tanpa terlihat. Apakah itu penglihatan malam atau perspektif, mereka semua adalah kemampuan khusus yang sangat menakutkan. Begitu seseorang memiliki kedua kemampuan pada saat yang sama, orang itu adalah orang yang benar-benar memiliki kemampuan khusus. Ini terlalu mesum, kemampuan ini, perspektif, bukankah itu berarti tidak ada yang memiliki rahasia di matanya? Bai He bertanya dengan cemberut. Begitu dua kemampuan ini terungkap, mata hantu-hantu itu benar-benar berharga. Stephen Lin berkata dengan serius, jika nilai asli mata hantu adalah 1, nilai mata hantu sekarang setidaknya 3. Dengan tambahan dua kemampuan pasar malam dan perspektif, mata hantu ini mungkin akan dihargai setinggi langit. Seberapa dalam perspektif bisa menembus? Seseorang bertanya. Mendengar pertanyaan ini, semua orang menatap tuan rumah dengan penuh harap. Perspektif juga dibagi menjadi beberapa derajat. Jika Anda hanya dapat melihat melalui sepotong pakaian atau sesuatu, maka perspektif ini tidak terlalu berarti. Anda mungkin tidak mengerti apa yang saya katakan. Mata ini dapat menerima sinar inframerah, dan selama tubuh manusia memancarkan sinar inframerah, mata ini dapat melihat. Maksud saya jenis melihat melalui pakaian, kata pembawa acara. Kalau begitu, bukankah ini sama dengan kamera pencitraan termal? Kata seseorang. Itu tidak sama. Mata ini mirip dengan mata normal kita. Selain menerima cahaya inframerah, mereka juga dapat menerima cahaya dalam panjang gelombang lain. Artinya, ketika Anda menggunakan mata ini, selama yang Anda inginkan, setiap saat. Anda ingin seseorang telanjang di depan Anda, tentu saja, jika Anda ingin menggunakan mata ini untuk melihat goresan, Anda tidak dapat melihat apapun, karena cahaya inframerah yang dipancarkan oleh goresan terlalu lemah, dan goresan tidak ada perbedaan suhu pada warnanya. Tuan rumah bercanda sambil tersenyum. Banyak orang tidak dapat memahami bagian yang lebih profesional dari kata-kata pembawa acara, tetapi mereka semua memahami kalimat yang paling penting, semua orang telanjang di depan Anda. Kali ini, semua orang menjadi sangat bersemangat. Yang disebut perspektif, bukankah hanya untuk melihat orang telanjang? Sepasang mata ini memiliki kemampuan seperti itu sudah cukup. Namun, sebagai juru lelang,
ada beberapa hal yang harus kami jelaskan dengan jelas. Fungsi perspektif pasar malam dari sepasang mata ini berasal dari sel-sel fotoreseptor tertentu di mata, dan sel-sel fotoreseptor ini perlu dikendalikan oleh otak, yaitu untuk katakan, otak Anda harus memiliki cara untuk memerintahkan bagian sel fotoreseptor ini, sehingga Anda dapat membuat sepasang mata hantu ini memiliki kemampuan penglihatan dan perspektif malam. Jika tidak ada cara untuk memerintahkan, maka kemampuan perspektif dan penglihatan malam akan dimatikan. Semoga berhasil. Mungkin Anda transplantasi setelah Anda mendapatkan sepasang mata ini, otak Anda secara alami akan menguasai metode kontrol. Jika Anda tidak beruntung, Anda mungkin tidak akan pernah bisa mengendalikannya. Maka Anda tidak akan bisa menyalakan mode pasar malam dan perspektif. Apalagi sepasang mata ini hanya bisa ditransplantasikan satu kali. Jadi, setiap orang harus berpikir jernih tentang siapa yang akan menggunakan mata. Nah, mari kita istirahat 30 menit untuk bersiap-siap untuk semua orang, dan pelelangan akan dimulai dalam 30 menit. Kata pembawa acara. Pada saat ini, tuan rumah memberi waktu 30 menit, sebenarnya, untuk mengumpulkan uang bagi orang-orang yang memiliki ide. Banyak calon penawar segera berangkat untuk menjangkau teman-teman mereka dan meminta mereka untuk membantu mengumpulkan uang. Pemuda yang memotret Muk Swai Kau dan Kishen Chao tidak repot-repot memprovokasi Stephen Lin saat ini, tetapi mengambil ponselnya dan berjalan ke tempat di mana tidak ada seorang pun di sana. Hantu-hantu dengan 3 kemampuan khusus menyebabkan seluruh medan perang ekstrateritorial, dan bahkan dunia ibu kota di luar, jatuh ke dalam kekacauan. Banyak orang mengumpulkan uang dengan berbagai cara, dan uang yang mereka kumpulkan memasuki medan perang ekstrateritorial melalui berbagai saluran dan menjadi mata uang umum medan perang ekstrateritorial. Emas pada kartu banyak orang terus meningkat. Stephen Lin dan kelompoknya duduk di kursi mereka, sangat tenang. Orang-orang ini membuang-buang waktu. Pada akhirnya, mata hantu hanya bisa dibeli oleh mereka yang ada di dalam kotak, kata Stephen Lin. Menurutmu berapa harganya? Bai He bertanya dengan rasa ingin tahu. Di atas 10.000 emas, kata Stephen Lin. 10.000 emas, itu 10 miliar. Bai He bertanya dengan ngeri. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, orang-orang di dalam kotak adalah perwakilan dari pengontrol berbagai wilayah di medan perang ekstrateritorial. Wilayah yang mereka kendalikan memiliki sumber daya yang berbeda, dan sumber daya tersebut dijual ke dunia luar untuk mereka. Sebagai imbalan atas kekayaan besar, 10 miliar tidak banyak untuk mereka. Jika mereka dapat menukar 10 miliar dengan mata dengan 3 kemampuan khusus, maka mereka tidak akan menolak. Petik 2. Kamu membelinya? Bai He bertanya. Aku tidak membelinya. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu tidak membelinya? Bai He bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena seseorang telah membantuku. Stephen Lin bergumam pada dirinya sendiri, tetapi tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sangat puas dengan mataku, dan aku tidak tertarik untuk memata-matai orang lain. Itu bagus. Bai He tampak lega, dia benar-benar khawatir Stephen Lin membeli mata hantu ini, dan ketika Stephen Lin memiliki kemampuan untuk melihat bagaimana dia bisa berdiri di depannya. Setengah jam kemudian, pembawa acara naik ke panggung lagi dan mengumumkan dimulainya pelelangan secara resmi. Harga cadangan pelelangan adalah 1.000 emas. Banyak orang tersentak ketika mendengar harga cadangan. Ketika mereka berada di luar, tidak pernah ada barang lelang dengan harga cadangan 1 miliar yuan. Semua orang tahu bahwa Nether Ghost Eyes sangat mahal, tetapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa titik awal penawarannya akan sangat tinggi. Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh harga cadangan ini, pemuda yang telah menawar dengan Stephen Lin sebelumnya angkat bicara. 3.000 emas, teriak pemuda itu lantang. Semua mata tiba-tiba tertuju pada pemuda itu. Langsung naikkan harganya 2.000 emas, yang terlalu kaya. Pemuda ini menghabiskan 2.500 emas sebelumnya,
dan sekarang dia dapat menawarkan 3.000 emas. Betapa kayanya pemuda ini. Banyak mata jahat jatuh pada pemuda itu. Pemuda itu tidak takut sama sekali, dengan senyum bangga di wajahnya. Penjaga tingkat B di sekitarnya agak malu. Mereka mengambil 100 emas untuk memastikan keselamatan pemuda itu dalam perjalanan pasar gelap yang rakus ini, tetapi siapa yang mengira bahwa pemuda ini akan sangat terkenal. Jika itu hanya profil tinggi, dia masih sangat kaya. Hal terpenting di medan perang ekstrateritorial adalah kekayaannya tidak terungkap. Sekarang dia memberitahu semua orang dengan belak-belakan bahwa dia punya uang, jalan kembali tidak mudah untuk kembali. Pada saat ini, kapten tim pengawal ingin mati. Meskipun dia mengambil 100 emas, risiko yang dibawa oleh 100 emas ini melebihi 1.000 emas. 3.000 emas, ini adalah tuan kita, tuan ini. Sumber daya keuangan Anda benar-benar luar biasa. Tuan rumah berkata dengan penuh emosi. Pria muda itu mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. 4.000 emas. Suara itu akhirnya keluar dari kotak untuk pertama kalinya, dan pembukaan ini langsung menambahkan 1.000 emas. 5.000 emas. Seseorang di dalam kotak segera mengikuti. 5.000 emas adalah 5 miliar, dan itu masih uang tunai. Jika ini ditempatkan di dunia luar, pasti akan menjadi berita utama di seluruh dunia, tetapi di sini, 5.000 emas hanyalah sebuah proses, dan itu adalah proses yang sangat sederhana, karena ia langsung digantikan oleh 6.000 emas. 6.000 emas. Orang-orang di dalam kotak menaikkan harganya lagi. Harga 6.000 emas disebut sesuka hati. Banyak orang yang telah mengumpulkan uang sebelumnya dan ingin berpartisipasi dalam upaya bersama dengan bijaksana ditutup pada saat ini. Ini adalah kompetisi dengan ribuan dolar sebagai unit. Hanya petinggi yang duduk di dalam kotak yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Buku ini akan dipromosikan sebagai video, dan beberapa bagian dalam buku ini akan dibuat menjadi video. Bagian seperti apa yang ingin Anda tonton dapat dikatakan dalam komentar bab dari bab ini. Ingat, ini serius bagian, bukan Stephen Lin. Ini adalah pertama kalinya dengan Yao Jing. Tidak mungkin untuk menembak, yang terbaik adalah berpura-pura memaksa wajah. Anda dapat memberitahu saya isi bab tersebut, saya pikir Anda dapat mengirimkannya ke perusahaan. Bab 588. Stephen Lin bertindak sebagai penonton. Dia tidak akan membeli Nether Ghost Eyes karena terlalu terkenal. Namun, orang-orang di bawah-bawahannya tidak akan melepaskan hal-hal baik seperti itu, jadi hanya satu dari bawahannya yang akan datang ke sini malam ini. Dia benar-benar tidak tahu tentang masalah ini, karena sekarang semua yang ada di medan perang ekstrateritorial berhubungan langsung dengan Dong Jian, jadi dia akan menawar di sini malam ini. Kecuali jika dia meminta Dong Jian, atau Dong Jian tidak akan mengatakannya, karena itu adalah hal kecil. Setelah mendengarkan penawaran untuk sementara waktu, Stephen Lin pada dasarnya yakin bahwa orang-orangnya berada di ruang pribadi nomor 3 di tengah, karena suara penawaran di ruang pribadi itu adalah suara bawahannya. Harga mata hantu Nether naik sepenuhnya, dan akhirnya melampaui tanda 10.000 emas, yaitu puluhan miliar. Puluhan miliar uang tunai untuk membeli kemampuan khusus, apakah itu layak atau tidak ada cara untuk mengatakannya. Di mata banyak orang, kemampuan khusus mungkin sangat berharga. Jika Anda menukar uang dengannya, Anda hanya dapat menghabiskan sejumlah besar uang, tetapi di mata orang lain, tujuan akhir dari kemampuan khusus Anda adalah untuk melayani diri sendiri. Ciptakan kepentingan Anda sendiri. Tetapi dapatkah Anda menciptakan nilai puluhan miliar ini dengan sepasang mata? Menakutkan. Bai He berseru dengan takjub ketika mendengar bahwa harganya telah melampaui 1 triliun. Orang-orang besar di medan perang ekstrateritorial ini punya uang. Mereka telah mendapatkan setidaknya ratusan miliar dolar dengan menjual kembali sumber daya, dan mereka semua sia-sia. Kata informan Maho. Ratusan miliar tunai. Berapa itu? Bai He menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak berani memikirkan ratusan miliar uang tunai.
13.000 emas, teriak pemuda yang duduk di barisan depan penuh semangat. Harga ini secara langsung 2.000 emas lebih tinggi dari harga sebelumnya, yaitu 2 miliar. Semua orang memandang pemuda itu dengan heran. Semua orang mengira itu adalah pertarungan antara bos besar di ruang pribadi. Siapa yang mengira pemuda ini akan sangat keras kepala dan bahkan meneriakkan harga 13.000 emas. Begitu harga ini keluar, semua kamar pribadi menjadi hening. Sepertinya mereka tidak menyangka akan ada orang di aula yang menawar melawan mereka, dan harganya dinaikkan begitu keras. Wajah pemuda itu sedikit muram, dan untuk neter Gosai, dia berjuang untuk itu. Orang ini gila, bahkan jika dia benar-benar menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli neter Gosais, bisakah dia membawa neter Gosais bersamanya? Tidak dapat dicegat dan dibunuh di jalan. Bai He mengerutkan kening dan berkata, jika dia berani berteriak, dia secara alami akan memiliki kepercayaan diri untuk berteriak, kata Stephen Lin, dan melirik pria paruh baya yang tampak biasa duduk di samping pria muda itu. Orang itu sangat rendah sehingga orang hampir tidak bisa merasakan keberadaannya. Tetapi Stephen Lin samar-samar bisa merasakan bahwa sepertinya ada harimau ganas yang tersembunyi di dalam tubuh orang itu. Mungkin, pria paruh-baya itu adalah sumber dari semua kepercayaan anak muda. 5.000 emas. Sebuah suara terdengar. Harga 15.000 emas membuat pemuda itu terlihat sangat jelek. Dia tidak bisa lagi menaikkan harga, karena emasnya hanya di atas 14.000. Ini adalah apa yang dia buat selama setengah jam tadi. Dia pikir itu sudah cukup, tetapi dia tidak berharap itu cukup. Harga 15.000 emas dibuka di kamar pribadi kedua. Setelah harga ini keluar, banyak kamar pribadi yang sunyi. Tampaknya harga 15.000 emas juga melebihi anggaran mereka. Pada akhirnya, neter Gosai dijual dengan harga 15.000 emas. Melihat neter Gosais dijual dengan harga seperti itu, perut pemuda itu penuh penyesalan. Jika dia tidak membeli Muxtuainia Cordata dan Kishen Chao barusan, dia akan memiliki sekitar 17.000 emas di tangan. Pasti ada cukup uang untuk membeli neter mata hantu. Ayo kita ambil. Pemuda itu bertanya pada pria paruh-baya di sampingnya. Ini, setiap kamar pribadi mewakili bos besar di setiap distrik. Terlepas dari kekuatan mereka, jika mereka merampok mereka, mungkin memaksa bos besar itu untuk mengambil tindakan secara langsung. Pada saat itu, kita mungkin benar-benar tidak dapat untuk membuka medan perang di luar wilayah. Kata pria paruh baya itu. Bukankah kamu sangat kuat? Apakah kamu takut pada mereka? Tanya pemuda itu dengan marah. Tentu saja aku tidak takut pada orang biasa. Tetapi masing-masing petinggi itu memiliki kekuatan yang dekat dengan dewa perang, dan bahkan beberapa orang sudah memiliki kekuatan dewa perang. Ketika aku bertemu mereka, aku tidak punya kesempatan menang, kata pria paruh baya itu. Sampah, umpat pemuda itu. Pria paruh baya itu tersenyum pahit dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi tunggu, kamu harus membantuku membunuh orang-orang itu sekarang. Kata pemuda itu, melihat ke arah Stephen Lin. Kebetulan Stephen Lin juga menatapnya. Oke, selama aku keluar dari sini, aku akan membunuh mereka. Pria paruh baya itu mengangguk. Pria muda itu mendengus dingin dan mengusap lehernya ke Stephen Lin. Dengan lot terakhir yang dibeli, pelelangan ini, yang cukup untuk dicatat dalam sejarah, telah berakhir. Namun, bagi banyak orang, kabar baik baru saja dimulai. Beberapa orang telah membuat dendam di pelelangan, dan beberapa orang telah mengungkapkan kekayaan mereka di pelelangan. Semua ini ditakdirkan untuk memiliki pertunjukan yang bagus untuk waktu yang lama setelah pelelangan selesai. Namun, saat semua orang hendak meninggalkan panggung, seorang wanita muncul di atas panggung. Wanita ini mengenakan pakaian merah muda, dan itu adalah pembunuh merah muda. Begitu Pink Assassin muncul, semua orang berhenti keluar. Semuanya, saya baru saja menerima pemberitahuan dari bos saya. Hari ini,
Pasar gelap serakah berada di bawah darurat militer. Tidak ada yang diizinkan melakukan apapun di pasar gelap serakah. Siapapun yang melakukannya akan menjadi musuh bos saya dan dua lainnya pengendali. Pembunuh merah muda itu mengambil mikrofon dan tersenyum. Mendengar ini, semua orang terkejut. Banyak orang sudah mengetahui bahwa setelah mereka keluar, mereka akan membunuh orang dan mencuri barang, tetapi sekarang Anda tiba-tiba tidak dapat melakukannya. Bukankah itu berarti rencananya akan gagal? Apa aturannya? Bukankah pasar gelap yang serakah hanya ada di toko-toko dan dilindungi oleh 3 jurusan? Teriak pemuda itu dengan ketidakpuasan. Bosku, ini juga untuk kebaikanmu sendiri. Pembunuh merah muda itu berkata, sambil tersenyum, sama sepertimu, berapa banyak darimu yang bisa meninggalkan pasar gelap serakah hidup-hidup? Kali ini, ada banyak bawahan bos besar. Bos-bos ini biasanya memiliki banyak perkelahian pribadi. Kali ini, bawahan satu bos membeli mata hantu neter, jadi bawahan bos lain pasti tidak akan hanya menontonnya. Mata hantu neter memiliki telah diambil, jadi sangat mungkin akan ada pertempuran besar antara bos di pintu setelah meninggalkan lokasi lelang. Bawahan bos harus menjadi pembangkit tenaga listrik teratas. Ketika saatnya tiba untuk bertarung, ada begitu banyak orang di sini, dan jumlah orang yang membunuh mereka secara tidak sengaja pasti akan menjadi jumlah yang sangat besar, dan pertarungan mereka pasti akan menyebar ke seluruh hitam serakah. Pasar. Tidak heran ketiga tuan akan mengeluarkan perintah seperti itu saat ini. Bajingan, biarkan pria itu hidup lebih lama lagi. Pria muda itu menatap Stephen Lin dengan marah. Stephen Lin sepertinya tahu apa yang dipikirkan pemuda itu, dan tersenyum dan mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia juga tidak berdaya. Setelah Pink Assassin menyelesaikan panggilan, dia berbalik dan pergi. Setelah itu, semua orang meninggalkan panggung secara bergantian. Stephen Lin memimpin orang-orang untuk berbaur dengan kerumunan orang yang keluar dari panggung, dan segera menghilang dari pandangan pemuda itu. Pria muda itu berjalan keluar dari pelelangan bersama anak buahnya. Bajingan, biarkan dia lari. Pria muda itu melihat sekeliling dan menghentakkan kakinya dengan marah setelah tidak melihat bayangan Stephen Lin. Tuan, ayo cepat pergi. Suasana di sini tidak benar. Pria paruh-baya itu berkata dengan sungguh-sungguh. Ada apa? Tanya pemuda itu. Jalan. Ada beberapa napas pria yang kuat, tanpa ada penutup, mungkin ada perang di sini segera, ayo cepat. Kata pria paruh-baya itu. Perang. Bukankah itu berarti tidak boleh ada pertempuran di sini? Tanya pemuda itu dengan heran. Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu di sini sangat berbahaya, ayo cepat pergi. Kata pria paruh-baya itu. Baiklah kalau begitu. Pria muda itu menghela nafas, lalu membawa pria paruh-baya itu ke sisi jalan dengan cepat, dan menghilang di pintu masuk pelelangan dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, beberapa sosok mengikuti pemuda itu dan pergi dengan cepat. Tidak lama setelah pemuda itu pergi, di pintu masuk pelelangan, ketika sekelompok orang keluar dari pelelangan, sekelompok orang lain yang telah lama menunggu di pintu membunuh mereka secara langsung. Pertempuran sengit pecah dalam sekejap. Beberapa kelompok orang berkelahi bersama, dan pertempuran itu sangat tragis. Di sisi lain, pemuda itu sudah meninggalkan area tengah saat ini. Kami memiliki setidaknya 3 gelombang orang di belakang kami, kata pria paruh-baya itu sambil berjalan. Oh, pria muda itu menghela nafas dengan acuh tak acuh. Dengan pria paruh-baya ini di sisinya, dia tidak peduli berapa banyak gelombang orang yang mengikutinya. Dia tidak hanya gagal menyelesaikan misi, dia juga menghabiskan banyak uang. Dalam perjalanan ke pasar gelap serakah ini hal-hal yang tidak berguna, saat ini, suasana hatinya sangat buruk. Dia hanya ingin meninggalkan pasar gelap serakah sesegera mungkin, dan pergi ke dunia luar bunga untuk melampiaskan emosi negatifnya. Pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba bergegas keluar dari gang di pinggir jalan. Kelompok orang ini sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka telah mengelilingi pemuda itu.
Bunuh mereka, kata pemuda dengan wajah gelap. Para penjaga di sekitarnya segera mengambil senjata laser di tangan mereka dan menembak mereka. Dalam sekejap mata, beberapa orang jatuh ke tanah, tetapi masih ada beberapa orang kuat yang melewati jaring pertahanan senjata laser dan membunuh pemuda itu. Pada saat ini, pria parubaya di samping pria muda itu mengambil tindakan. Dia menghindar di depan para penyerang, dan meninju pembangkit tenaga listrik yang setidaknya peringkat 5 Woking dan terbang keluar. Orang-orang kuat ini terbang 7 atau 8 meter seolah-olah mereka ditabrak mobil, dan menabrak dinding di sebelah mereka dengan keras, meledakkan kumpulan bunga darah langsung di dinding. Performa yang begitu kuat langsung mengejutkan mereka yang ingin merampoknya. Pria parubaya itu memiliki wajah yang dingin, mengikuti pria muda itu dengan ekspresi kosong, dan mereka yang mengikuti mereka semua melambat saat ini, dan kemudian menyaksikan mereka pergi. Bab 589. Sebuah sirene melengking bergema di pasar gelap yang rakus. Para jenderal yang cakap dari pasukan utama, mengabaikan perintah dari 3 pengendali utama, dengan berani menembak ke pintu pelelangan. Tembakan ini segera menyebabkan kematian banyak orang yang lewat di pintu. Masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raja bela diri, dan bahkan jika itu hanya sedikit gempa susulan, itu sudah cukup untuk membunuh orang biasa. Di sisi lain, pemuda yang membeli muksikau telah tiba di posisi dekat pintu keluar. Selain diserang sekali sebelumnya, mereka tidak pernah diserang untuk kedua kalinya oleh siapapun, karena penampilan pria parubaya itu telah membuat takut semua orang yang memiliki rencana untuk mereka. Melihat pintu keluar tepat di depan, pada saat ini, sekelompok orang lain berlari keluar dari gang dan membunuh pemuda itu. Seperti sebelumnya, semua penjaga membawa senjata laser untuk menembak. Tapi kali ini, tidak ada yang tertembak. Penyerang kali ini jauh lebih kuat dari penyerang sebelumnya, dan semua orang dengan mudah lolos dari peluru. Namun, meski begitu, tidak ada kepanikan di wajah pemuda itu. Dia berdiri di sana, memandang mereka yang bergegas, dan berkata dengan ringan, "Bunuh mereka semua." Petik 2. Ya, pria parubaya itu mengangguk. Dalam sekejap mata, penyerang sudah mendekat. Pria parubaya itu mengepalkan tinjunya erat-erat dan langsung menyerang orang yang paling dekat dengannya. Tidak ada kecelakaan, orang ini terpesona seperti ini. Pria parubaya itu terlalu kuat, cukup kuat untuk langsung membunuh para prajurit di bawah kelas 10 Woking. Namun, yang mengejutkan pria parubaya itu, tampaknya target penyerang ini bukanlah tuannya, tetapi dia, karena semua orang datang ke arahnya. Dalam sekejap mata, orang-orang setengah baya dikelilingi. Namun, meski begitu, pria parubaya itu tidak panik sama sekali. Menurutnya, ini lebih baik, karena dengan begitu dia tidak perlu terlalu khawatir untuk merawat tuannya. Tepat ketika pria parubaya itu membantai para penyerang ini, tiba-tiba, sekelompok orang lain bergegas keluar dari sisi jalan. Gelombang orang ini segera membunuh penjaga di sekitarnya. Suara senjata laser terdengar lagi. Namun, orang-orang ini sekuat gelombang sebelumnya, dan senjata laser tidak cukup untuk menimbulkan ancaman besar bagi mereka. Tidak butuh waktu lama bagi para penjaga untuk mati secara tragis oleh ini. Rakyat. Setelah itu, orang-orang ini langsung mendatangi pemuda itu. Tidak dapat melihat adegan ini, pria parubaya itu menghindari penyerang di sampingnya dan bergegas ke sisi pria muda itu. "Tuan, orang-orang ini aneh, pergi dulu," kata pria parubaya itu sambil meraih tangan pemuda itu. Pada saat ini, semua penyerang bubar, mengepung pria parubaya dan pria muda itu. Para penyerang ini membuka tangan mereka, saling menyilangkan bahu, membentuk sebuah pengepungan, dan kemudian berjalan maju pada saat yang sama, mengecilkan pengepungan. Melihat adegan ini, pupil pria parubaya itu menyusut, dan kemudian dia tiba-tiba menekan pemuda itu ke tanah, menekan seluruh tubuh ke tubuh pemuda itu. Pria parubaya itu baru saja menyelesaikan tindakan ini, dan ledakan itu terjadi.
Para penyerang yang mengepung keduanya tiba-tiba meledak dengan hebat. Api eksplosif dimuntahkan dari para penyerang ini, karena mereka membentuk sebuah pengepungan, sehingga kekuatan ledakan terkuat terkonsentrasi di pusat pengepungan. Ledakan. Api membubung ke langit. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar dan menghancurkan semua rumah di sekitarnya. Setelah beberapa detik, nyala api padam. Tidak ada seorang pun yang berdiri di jalan. Semua penyerang telah hancur berkeping-keping saat ini. Ada tunggul tubuh manusia di mana-mana, beberapa berserakan di tanah dan yang lain tergantung di dinding yang rusak. Dengan ledakan sebagai pusatnya, semua rumah dalam radius 50 meter semuanya hancur oleh gelombang kejut, dan bahkan orang-orang di rumah-rumah itu terkubur di bawah reruntuhan. Ledakan ini memakan setidaknya puluhan nyawa. Pusat ledakan. Tubuh yang hangus tiba-tiba bergerak. Setelah itu, tubuh naik dari tanah dengan susah payah. Di bawah tubuh ini ada tubuh lain. Karena ditekan, kerusakan fisik pada kalimat ini sangat kecil. Namun, dia sangat terkejut. Dia tidak pernah dibom, dan dia tidak pernah dibom oleh selusin orang yang dikelilingi oleh selusin orang. Bukan karena dia dihancurkan di bawahnya, dia sudah berubah menjadi daging cincang. Batuk-batuk-batuk, pria hangus itu batuk dengan keras. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Bahkan jika tubuhnya sudah termasuk dalam kategori tidak manusiawi, bahkan jika dia sudah jatuh ke tanah untuk meminimalkan letalitas ledakan, ledakan barusan masih melukainya dengan serius. Daging di punggungnya matang sepenuhnya, dan tubuh kaku yang kuat akhirnya menyelamatkan hidupnya. Orang ini adalah pria paruh baya dari sebelumnya. "Tuan, cepatlah," pria paruh baya itu berkata dengan penuh semangat terlepas dari lukanya. Pria muda yang tergeletak di tanah yang hanya sedikit terpengaruh masih sedikit linglung saat ini. Mendengar suara itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan kemudian bertanya, apa yang terjadi di sini? Serangan ini sudah direncanakan. Untuk waktu yang lama, Tuan Muda, pihak lain mungkin memiliki pendukung, kita harus segera pergi, kata pria paruh baya itu. Aku mengerti. Pria muda itu berkata, dan dengan gemetar bangkit dari tanah. Pada saat ini, dia hanya merasa kakinya lemah, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Pria paruh baya itu dengan cepat mendukung pemuda itu dan berjalan ke depan. Namun, setelah hanya 2 langkah, mereka harus berhenti. Seorang pria muncul di depan mereka. Pria ini mengenakan setelan hitam, dan dia bukan bajingan biasa pada pandangan pertama. Itu tidak membunuhmu, Stephen Lin, kekuatanmu di luar imajinasi. Pria berjas kuat menatap pria paruh baya itu dan berkata, Stephen Lin. Pria paruh baya dan pemuda itu sama-sama tercengang. Siapa Stephen Lin ini? Kamu salah orang, kami bukan Stephen Lin, dan kami juga tidak mengenal Stephen Lin. Kata pria paruh baya itu cepat. Berhentilah berpura-pura. Aku tahu kamu mengenakan topeng kulit manusia. Jika kamu bukan Stephen Lin, bagaimana kamu bisa selamat dari ledakan tadi? Ekspresi lucu di wajahnya. Aku benar-benar bukan Stephen Lin, dan aku juga tidak memakai topeng kulit manusia. Pria paruh baya itu berkata sambil mengangkat tangannya untuk meremas wajahnya dan menariknya keluar, seolah membuktikan bahwa dia tidak melakukannya. Memakai topeng kulit manusia. Saya tidak berharap kualitas topeng kulit manusia benar-benar bagus, tetapi Anda tidak perlu berdebat. Jika Anda bukan Stephen Lin, mengapa Anda menghabiskan begitu banyak uang untuk muksu? Anda tidak membeli muksing untuk memancing kita keluar. Apakah berumput? Kata pria berjas kuat. Kali ini, pria paruh baya itu tahu mengapa dia diserang. Ternyata muksu Chinensis yang dibeli tuan mudanya benar-benar dicari oleh orang bernama Stephen Lin, dan orang bernama Stephen Lin itu mungkin adalah orang yang pernah menawar dengan tuan mudanya sebelumnya. Dan target kelompok ini pasti orang itu. Akibatnya, tuan mudanya membeli mutu tukau karena dendamnya terhadap orang lain, yang secara langsung menyebabkan sekelompok orang mengakui sasaran yang salah. Memikirkan hal ini, pria paruh baya itu mulai menangis.
Dia menatap tuan mudanya dengan marah. Jika bukan karena dia yang bersikeras membeli beberapa kordata Muxtuainia, mereka tidak hanya akan memiliki kesempatan untuk membeli Nether Ghost Eyes, tetapi tidak akan pernah bertemu orang lain ini. Serangan yang telah lama direncanakan, semuanya, adalah karena tuan mudanya berkelahi dengan orang lain, dan yang disebut pertempuran ini hanya disebabkan oleh tuan mudanya yang terlalu malas untuk berbaris di aula misi kemarin. Hal kecil seperti itu, pada akhirnya, membawa konsekuensi yang begitu tragis. Orang paruh baya merasa bahwa mereka terlalu sulit. Tuan ini, saya benar-benar bukan Stephen Lin, nama saya David, ini tuan muda saya, bernama Puyol, dia adalah putra tertua dari keluarga Locke, kami tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda katakan tentang Stephen Lin. Pria tua itu berkata dengan penuh semangat. Keluarga Locke. Pria berjas kuat tersenyum main-main dan berkata, lanjutkan akting, mengapa kamu tidak memindahkan keluarga Ross? Ini jauh lebih kuat daripada keluarga Locke. Petik 2. Kami benar-benar bukan Stephen Lin. Yang disebut Puyol, kata pemuda itu bersemangat. Bukankah, kamu akan tahu kapan aku membunuhmu? Pria berjas kuat itu mencibir dan bergegas tiba-tiba. Untuk membuktikan bahwa saya bukan Stephen Lin, saya tidak akan melawan. Teriak David. Dengan keras, pria berjas kuat mendatangi David dan meninju wajah David langsung. David terbang terbalik, jatuh dengan keras ke tanah, dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Hah! Pria berjas kuat itu berdiri di tempat, menatap curiga ke arah David yang dihempaskan olehnya. David berdiri dari tanah gemetar. Melihat bahwa pria berjas kuat tidak terus menyerang, dia tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Pada saat ini, David telah terluka parah, dan kekuatannya kurang dari 1/10 dari kekuatan biasanya. Pria berjas kuat di depannya jelas merupakan kartu truf yang dia siapkan untuk membunuhnya. Jika dia melawan dengan gegabah saja, sekarang, dia mungkin akan dibunuh langsung oleh pria berjas kuat, jadi dia memilih untuk tidak melawan dan berteriak keras. Meskipun dia dipukul oleh pria berjas kuat, itu juga membuat pria berjas kuat curiga. Selama ada keraguan, maka dia dan tuan mudanya dapat bertahan hidup. Memang, seperti yang David pikirkan, penolakannya yang tiba-tiba untuk melawan membuat pria berjas kuat itu merasa curiga. Dalam kognisi pria berjas kuat, jika orang di depannya benar-benar Stephen Lin, maka dia pasti akan bertarung dengannya, dan orang ini lebih suka membuktikan identitasnya dengan tidak melawan, maka sangat mungkin itu tidak Stephen Lin. Jika kamu masih tidak mau percaya padaku, aku bisa bunuh diri di sini, aku hanya berharap kamu bisa menyelamatkan tuan muda kita. Kata David. Kalau begitu bunuh dirimu, kata pria berjas kuat itu. Tuan, saya harap masalah ini dapat membuat Anda tumbuh dewasa, saya pergi dulu. Kata David, membungkuk dan mengambil sepotong besi di tanah yang dia tidak tahu di mana, dan menikamnya langsung ke leher. Pada saat ini, sebuah batu muncul dari udara dan menghantam tangan David, menjatuhkan potongan besi dari tangan David. Dari lubuk hatiku, sangat disayangkan seseorang sepertimu meninggal. Sebuah suara yang akrab bagi David dan Puyol datang dari samping. Keduanya melihat ke arah suara pada saat yang sama, dan melihat bahwa pria yang telah menawar dengan mereka sebelumnya sedang berjalan keluar dari reruntuhan yang ditempatkan di sebelahnya dengan beberapa orang. Ujian masuk perguruan tinggi akan segera berlangsung, dan tidak akan ada pembaruan lagi hari ini. Anak-anak di tahun ketiga sekolah menengah memanfaatkan sedikit waktu mereka untuk membaca lebih sedikit novel dan membaca lebih banyak buku. Setiap poin yang diperoleh adalah 1 poin. Semakin baik sekolah, semakin banyak hal yang akan mereka hadapi. Ujian masuk perguruan tinggi bukanlah satu-satunya jalan keluar, tetapi ini adalah jalan keluar yang baik gelombang. Bab 590. Stephen Lin lah yang muncul di depan Puyol. Namun, saat ini, Stephen Lin hanya memiliki Bai He dan Gong Qiyu di sisinya, sedangkan yang lainnya sudah kembali ke penginapan. Bagi Stephen Lin,
Membawa terlalu banyak orang tidak baik untuk bersembunyi. Lebih baik membawa lebih sedikit. Awalnya, Stephen Lin hanya berencana membawa bangau putih, tapi dia khawatir dengan Gong Qiu, jadi Stephen Lin juga membawa Gong Qiu bersamanya. Stephen Lin juga secara khusus memberitahu Gong Qiu untuk tidak keluar dari pandangannya untuk mencegah Gong Qiu membocorkan informasi tentang keberadaannya. Kamu adalah Stephen Lin. Puyol muda berseru dengan penuh semangat, menunjuk Stephen Lin. Pada saat ini, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena dendam pribadinya, dia mengambil cabai muksu yang diinginkan Stephen Lin. Beli. Dia membelinya dengan paksa, tapi musuh Stephen Lin mengira dia Stephen Lin dan menyerangnya. Sekarang dia sudah lama membenci Stephen Lin. Ini adalah pemikiran orang manja, dia tidak akan memikirkan di mana salahnya, semua kesalahan disebabkan oleh orang lain. Stephen Lin memandang Puyol, sebenarnya dia tidak memiliki banyak kebencian terhadap pemuda yang berulang kali memprovokasi dia, karena pria ini cukup memenuhi syarat sebagai target. Stephen Lin awalnya berencana untuk membeli Muxiglosia sendiri, dan kemudian membiarkan dirinya menjadi target untuk menarik orang-orang dari organisasi buah. Tetapi ketika Puyol muncul sebagai anak spiritual, Stephen Lin menempatkan beban menjadi target pada Puyol. Di tubuh, dan Puyol juga menyelesaikan tugas yang dia percayakan dengan sempurna, menarik gelombang pertama dan kedua dari serangan orang-orang organisasi buah. Melihat reruntuhan di sekitarnya, Stephen Lin masih sedikit ketakutan. Kekuatan ledakan ini sangat menakutkan. Bahkan jika itu dia tidak akan mampu menahan ledakan di dunia terbuka. Satu-satunya cara adalah melanjutkan tanah, tetapi bahkan kemudian, dia akan terluka karena itu, mungkin sedikit lebih baik dari David saat ini, tetapi tidak jauh lebih baik. Dari sudut pandang ini, apakah itu Raja Bela Diri peringkat 1 atau Raja Bela Diri peringkat 9? Ketika dihadapkan dengan senjata panas yang menakutkan, perlawanan sebenarnya tidak jauh berbeda, dan perbedaan terbesar antara Raja Bela Diri peringkat 1 dan peringkat 9 Martial King terletak pada kemampuan dan sarana serangan. Kekuatan pertahanan adalah hal seperti itu, batas tubuh manusia ditempatkan di sana, kecuali jika Anda memiliki spesialisasi dalam pelatihan horizontal, jika tidak, perbedaan di antara mereka tidak akan terlalu besar. Apakah kamu Stephen Lin? Pria berjas kuat itu memandang Stephen Lin dan bertanya dengan heran. Aku sudah lama menunggumu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Mendengar ini, wajah pria itu tenggelam. Dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia mendapat informasi internal, mengatakan bahwa Stephen Lin akan menggunakan metode membeli Mutuainia Chordata untuk menarik orang-orang dari organisasi buah untuk mengambil tindakan, jadi dia hanya mengadopsi cara perencanaan dan menyiapkan sejumlah besar regu kematian yang memakai bahan peledak tinggi untuk diluncurkan melawan Stephen Lin. Serangan bunuh diri untuk memukul Stephen Lin sesegera mungkin. Agar tidak mengenai orang yang salah, dia sengaja mengatur 2 gelombang serangan. Target utama dari serangan gelombang pertama adalah orang-orang yang dekat dengan Stephen Lin, dan tubuh David mirip dengan Stephen Lin, sehingga David menjadi gelombang pertama. Target serangan. Selama gelombang serangan pertama, David menunjukkan kekuatan super, yang sepenuhnya sesuai dengan identitas Stephen Lin, jadi dia memutuskan bahwa David adalah Stephen Lin. Setelah itu, dia langsung melancarkan serangan bunuh diri putaran kedua, yang melukai David. Apa yang tidak pernah dia duga adalah dia telah mengetik orang yang salah begitu saja. Mengapa tidak ada yang mengirim informasi? Pria berjas kuat itu sangat bingung. Dia tahu bahwa organisasi itu juga berhubungan dengan orang-orang di sekitar Stephen Lin. Stephen Lin tidak membeli jamur sukulen. Berbicara secara logis, orang-orang di sekitar Stephen Lin adalah dia akan mengirim informasi ke dunia luar, tetapi dia tidak menerima satupun informasi sama sekali, jadi dia tidak berpikir dia menyerang orang yang salah dari awal hingga akhir. Kamu adalah Stephen Lin. Pria berjas kuat itu berkata, menatap Stephen Lin. Ya. Stephen Lin mengangguk dan tidak merahasiakannya.
Kamu bajingan, kamu benar-benar menggunakanku sebagai perisai. Aku menghabiskan lebih dari 200 juta, dan benar-benar menggunakannya sebagai perisai untukmu. Puyol menunjuk ke Stephen Lin dan berteriak dengan penuh semangat. Kamu mengambil inisiatif untuk membelanjakannya, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Stephen Lin tersenyum dan mengangkat bahu. Penampilan Stephen Lin benar-benar membuat Puyol marah. Puyol dengan marah menunjuk Stephen Lin dan berteriak, "David, bunuh orang ini untukku, bunuh dia." David tampak malu, jelas, di depannya orang yang menentang bosnya ini pasti seorang master, jika tidak, orang yang menyerangnya tidak akan membuat begitu banyak persiapan. Jika itu adalah masa kejayaannya, tidak apa-apa untuk mengatakan, sekarang dia setengah cacat, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari orang di depannya? Kamu memiliki semua keterampilan, tetapi kamu telah bertemu dengan master yang tidak berotak. Jika aku jadi kamu, biarkan saja dan tinggalkan dia di sini untuk mengurus dirinya sendiri, kata Stephen Lin. Sebagai anggota keluarga Locke, aku tidak bisa meninggalkan tuanku. Karena tuanku memintaku untuk membunuhmu, maka aku harus membunuhmu. Seperti yang dikatakan David, dia berjalan menuju Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum dan mengulurkan tangannya ke punggungnya. Taji tulang ditarik dari punggungnya. 4 pintu terbuka dalam sekejap, dan tubuh Stephen Lin juga berubah dalam waktu yang sangat singkat, dari seorang pria yang kuat dan tegak menjadi tahanan yang bungkuk dalam sekejap. Tentu saja, karena dia mengenakan topeng kulit manusia, tidak ada perubahan dalam penampilannya, hanya perubahan bentuk tubuh yang terlihat. Melihat perubahan Stephen Lin, David sedikit terkejut, kemudian David melihat pemandangan yang lebih mengejutkannya. Saya melihat kaki Stephen Lin sedikit ditekuk, dan kemudian tiba-tiba diluruskan. Ledakan. Dengan suara keras, depresi muncul di batu tulis di bawah kaki Stephen Lin, dan Stephen Lin menghilang begitu saja di depan David. Ini seperti teleportasi. Kecepatan yang mengerikan. David tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan tidak percaya ketika dia melihat Stephen Lin yang muncul di depan pria berjas kuat. Pada saat ini, kecepatan Stephen Lin telah melampaui dia di puncaknya. Baru pada saat inilah Daud tahu siapa yang telah disakiti oleh tuan mudanya. Pria di depannya yang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan jelas merupakan pria kuat yang tidak lebih rendah dari Raja Bela Diri tingkat 8. Dalam sekejap, Stephen Lin mendatangi pria berjas kuat. Wajah pria berjas kuat sangat berubah, dan dia berbalik dan berlari. Kecepatannya langsung meningkat hingga ekstrim, dan dia bergegas keluar puluhan meter dalam sekejap mata. Kecepatan ini sendiri setidaknya telah mencapai tingkat Raja Bela Diri peringkat keempat dan kelima. Pria berjas kuat ini juga sangat kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia, menghadapi Stephen Lin yang membuka 4 pintu secara langsung, dia tidak akan memiliki kesempatan. Untuk menangkap pria ini, Stephen Lin menunjukkan salah satu kartu hole-nya segera setelah dia muncul. Buka 4 pintu, dan kekuatannya langsung mencapai level God of War. Dalam sekejap mata, Stephen Lin sudah mengejar lawan, lalu meraih leher belakang lawan dan menekan lawan ke tanah. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Seluruh tanah dihancurkan menjadi lubang oleh wajah pria berjas kuat. Itu belum berakhir, Stephen Lin meraih wajah pria itu dan menggosoknya di tanah, menyeret penyok panjang di tanah. Pria itu ingin berbalik, tetapi tidak bisa. Membuka 4 pintu, Stephen Lin yang makmur terlalu menakutkan, dan dia sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Untuk memenangkan target, Stephen Lin dapat dikatakan telah mengekspos semua kartu yang dapat diekspos saat ini. Pria berjuang dia ingin bangkit dari tanah, tetapi Stephen Lin tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia menekan pria itu dengan satu tangan, mengepalkan tangan yang lain, dan terus meledakkan pria itu. Di mata orang luar, Stephen Lin saat ini seperti mesin tumpukan tanpa emosi. Satu demi satu, tinjunya jatuh ke tanah. Tidak hanya secara paksa mendorong pria di tangannya ke tanah, tetapi juga untuknya.
Dalam jarak 2 atau 3 meter dari pusatnya hancur berkeping-keping, dan seluruh tanah bahkan tenggelam dengan setiap pukulan yang dia jatuhkan. Adegan ini terlalu menakutkan, setiap pukulan membuat tanah tenggelam, ini bukan kekuatan yang bisa dimiliki manusia sama sekali. Puyol menyaksikan Stephen Lin meninju setiap pukulan, dan seluruh orang tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa Stephen Lin akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tuan, orang ini bukan sesuatu yang bisa Anda dan saya singgung. Kekuatannya setidaknya setingkat dengan pengontrol di sini. David berjalan ke sisi Puyol dan berkata dengan sungguh-sungguh. Level yang sama dengan kontroler di sini. Puyol memandang David dengan kaget dan berkata, maksudmu, level Ares? Hampir. David mengangguk. Bagaimana mungkin? Seru Puyol tak percaya. Di kejauhan, tinju Stephen Lin akhirnya berhenti, karena pria yang dipegangnya terluka parah olehnya dan jatuh koma. Stephen Lin meraih leher lawan dengan satu tangan dan mengangkatnya dari lubang kemanusiaan di tanah. Tubuh pria berjas kuat ini seperti tubuh tanpa tulang, dan seluruh tubuhnya dipegang dengan lembut oleh Stephen Lin. Dia tidak tahu kemana semangatnya yang tinggi tadi pergi, dan sekarang dia terlihat seperti anjing mati. Stephen Lin menoleh dan melirik Puyol. Tubuh Puyol terkejut, dan dia dengan cepat bersembunyi di balik David yang terluka parah. Apakah kamu dari keluarga Locke? Stephen Lin bertanya. Ya, ini. Saya tidak sengaja menyinggung Anda sebelumnya. Saya harap Anda tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan saya. Kata Puyol gugup, saat ini dia merasa hatinya telah mencapai tenggorokannya. Sekarang, dia bisa melompat keluar kapan saja. Di hadapan Stephen Lin yang begitu kuat, Puyol terluka parah lagi, dan dia bahkan mungkin tidak bisa melarikan diri. Aku ingat kamu. Stephen Lin dengan bercanda tersenyum, menunjuk ke arah David dan berkata, aku akan membiarkanmu pergi, karena aku pikir kamu adalah bawahan yang baik, kembalilah dan bersikap baik padanya, bagaimanapun juga, seseorang dengan keahliannya. Kemanapun Anda pergi, Anda akan dianggap serius. Petik 2. Mendengar kata-kata Stephen Lin, David tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa Stephen Lin akan mengatakan hal-hal baik tentang dia. Apa artinya? Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.